Masalah corona. Masalah corona itu informasinya kan dimulai dari Cina situ. Katanya corona itu belum ditemukan itu ya obat yang pasti untuk mengatasinya, sehingga sudah banyak yang meninggal di luar kemampuan para ahli penyakit mengatasinya, nggak bisa. Kalau dipikir-pikir, itu alam ini semenjak diciptakan Allah sampai hari kiamatnya, itu Allah sudah tahu apa yang terjadi, dan kita tidak bisa ikut campur. Nanti akan jadi wabah, nanti akan jadi banjir, nanti akan gunung meledak, nanti ada tahun sekian akan jadi tsunami. Jadi sampai pada kiamat nanti sudah ada ketetapannya, dan itu kita tidak ikut campur. Cuman masalahnya semua kenyataan yang terjadi, khusus bagi orang beriman ini, kenyataan apapun, setuju nggak setuju, sekedar bernilai ujian aja bagi iman orang. Ada yang kena, ada yang tidak kena, itu urusan Allah. Jadi tidak bisa umpamanya satu kampung ini penyakit aurat, satu kampung penyakit wabah, satu kampung wabah terjadi, walaupun mayoritas kena, nanti yang kena ada saja. Nanti ada yang terus, ada yang mati, ada yang tidak. Tetap saja begitu. Nah, maka semua kenyataan hidup ini bagi orang beriman ujian. Termasuk corona, termasuk apa aja, termasuk miskin. Kalau ditanya siapa suka miskin, ya tidak ada yang suka. Siapa pengen kaya, semua orang ini mau kaya semua di dunia ini, tapi kan tidak bisa. Nah, kenyataan-kenyataan ini bagi orang beriman khusus, itu ujian bagi imannya. Meningkat nggak imannya dengan jalan memperbanyak takwanya, memperbanyak ibadahnya. Cara meningkatkan iman itu dengan amal soleh. Jadi amanu dengan amal soleh. Jadi itu saja yang penting, bukan pusing dengan corona. Atasi saja bagaimana cara ngatasi secara ilmiah, dan mengatasi itu yang harus rasional, ilmiah. Ya, atasi saja ilmiah. Hasilnya bagaimana itu bagi orang beriman, tawakal Allah. Kalau Allah mau meneruskannya, diatasi pun tidak bisa. Ibarat orang sakit 3 orang gitu. Sakitnya sama, dokternya satu, obatnya sama. Yang satu mungkin sembuh, yang satu tidak sembuh, yang satu malah mati. Padahal kan sama. Nah, tapi kewajiban kita ngatasinya. Nah itu bagi kita tidak mampu, kita bukan dokter. Dokter bisa ngatasinya, tidak berarti kalau dokter bisa ngatasi tapi lalu tidak ada yang kena, enggak. Tidak diatasi pun kalau Allah tidak menimpakannya, tidak juga. Jadi segala kenyataannya ujian iman, tanggapan orang beriman bahwa daulah khilafah itu semua kenyataan anggap ujian iman saja. Jadi kalau diuji imannya supaya meningkat maksudnya. Pertanyaannya, dengan ada ini meningkatnya iman kita, tambah banyak tak amal soleh kita. Ya tidak ada corona pun kalau iman tidak meningkat, amal soleh tidak banyak, percuma juga. Jadi tidak masalah sih kita. Maka ada corona ya atasi secara ilmiah sepanjang sesuai dengan tuntunan, dan itu ada tenaga ahlinya. Kita tidak ikut campur menjadi rusak. Cuman kita paling berdoa, mudah-mudahan para ahlinya itu yang menangani masalah itu bisa mendapat kemudahan untuk banyak orang mendapatkan kesembuhan. Tapi pasti saja ada korbannya, ada yang selamat, ada yang tidak selamat, biasa saja. Nah itulah tanggapan kita terhadap semua kenyataan, bukan hanya corona. Nanti ada lagi apa, flu burung, ada lagi apa, semua itu ujian iman saja. Tidak usah jadi pikiran pening. Siapa yang ahli dibilang itu? Ada hama, siapa ahli dibilang hama? Ya datang pertanian itu bagaimana secara rasional dia menghadapi hama itu secara ilmiah. Tawakal Allah, mungkin diatasi, mungkin ya walaupun diobatin ya, kalau memang alam menakdirkan tidak berhasil ya tidak usah ada hama, tidak berhasil juga. Gitulah hidup itu. Jadi sama aja semua kenyataan, sekedar ujian iman. Kalau cocok kita bersyukur, kalau tidak cocok kita bersabar.
Nah payungnya menyerah diri kepada Allah, payungnya dipayungi dengan tawakal istilahnya. Sehingga kalau kita tawakal, ya kita tidak susah lagi. Artinya kita usaha, tawakal, terserah Allah. Kita sembuh, kita bersyukur, tak sembuh juga kita bersabar. Nah itu indahnya orang beriman itu begitu. Semua kenyataan dihadapi saja secara ilmiah menurut ahlinya, tidak melanggar ajaran, itu pokok. Jadi kita tidak gawat-gawat. Kalau orang yang tidak beriman gawat betul itu. Wah bagaimana nanti, padahal tidak usah sakit corona juga, kalau mati juga. Itu kan hanya sebab saja. Maka mati itu cuma satu bagi satu orang, tidak ada duanya. Mati tanggal sekian ya, begitu dilahirkan Allah udah tahu bakal mati tanggal sekian, umur sekian, nggak bisa dirubah-rubah. Jadi ya mau corona ya mati pada itu, mau tidak corona ya mati pada waktu itu. Masalahnya kita ini benar apa salah, beda cuma gitu. Apa kalau ada corona kita jadi berdosa apa enggak? Hidup ini untuk ibadah, untuk tidak berdosa. Ya sudah, itu aja yang bisa dipikir. Kalau pikir coronanya ya sih bagian dokter, bukan bagian kita. Ya sudah, bagaimana kemampuan dokter? Ya itu nanti juga selesai juga. Kalau nggak selesai, walaupun dokternya sibuk ya nggak selesai juga. Terserah Allah, maka tawakal Allah saja. Jadi itu semua ujian, itu prinsipnya. Kalau sudah menghadapi sebagai ujian, ya sudah aman. Dipayungi tawakal. Jadi kalau panas tidak terlalu terik panasnya, kalau hujan tidak basah kuyup, kalau ada payungnya. Nah, itulah payungnya tawakal untuk ketentraman jiwa orang beriman. Maka orang khilafah itu berpikir, ini bagaimana kita berjuang nih, komitmen nih, apa amal-amal kita ke arah itu yang penting pikir. Corona nggak usah dipikir-pikir. Ada Pak dokter suruh mikirin itu.